Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan di sini saya Anuroh, CGB angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Losari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Di sini saya tidak sendiri bersama rekan saya yang akan nanti saya observasi. Kemudian hari ini dia mempunyai waktu longgar kita untuk berbincang-bincang. Sebelumnya saya perkenalkan dulu dengan teman saya untuk memperkenalkan diri. Silakan. Terima kasih Bu Aan. Perkenalkan nama saya Otiana, guru SMA Negeri 1 Losari. Saya mengampu mata pelajaran biologi. Saat ini saya mengajar di kelas 11. Ya, terima kasih Wati atas waktunya. Mudah-mudahan kita hari ini bisa berbincang-bincang dengan lancar. Kemudian kita bisa nanti melakukan observasi di dalam kelasnya. Namun sebelum itu saya ingin menanya kabarnya Bu Wati ini. Selamat pagi Bu Wati. Pagi Bu Aan. Ya, sebelumnya bagaimana ini kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Aan, sehat. Bu Aan sendiri bagaimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu Wati. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga ini Bu Wati atas waktunya. Mudah-mudahan pra observasi ini kita berjalan dengan lancar tanpa kendala sampai ke observasi dan nanti terakhirnya ada pasca observasi. Ya, di sini saya akan menanyakan beberapa hal dari supervisi di sini ingin mengetahui ya, dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Oti. Namun sebelum kita melakukan observasi, kita melakukan percakapan pra observasi dengan tujuannya sebagai persiapan awal sebelum melakukan pembelajaran agar lebih siap, lebih mantap, dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Di sini saya akan menanyakan beberapa hal kepada Ibu Oti. Kira-kira yang sudah dipersiapkan ini, yang pertama, tujuan pembelajaran apa sih yang sudah Ibu rancang? Tujuan pembelajaran untuk yang nantinya akan diobservasi oleh Bu Aan gitu kan. Tujuan pembelajarannya itu peserta didik dapat merancang, membuat, lalu mengkomunikasikan proyek pencegahan gangguan fungsi yang terjadi pada sistem respirasi atau sistem pernapasan manusia buaan melalui diskusi kelompok. Ya, tujuan pembelajarannya sangat sudah berpihak pada murid ya dalam merancang, membuat, kemudian mengkomunikasikan proyeknya atau hasilnya ya tentunya. Kemudian ini yang kedua, area pengembangan apa sih yang hendak dicapai dalam pembelajaran? Area pengembangan yang akan saya capai yang pertama, yang pastinya saya ingin melaksanakan pembelajaran diferensiasi gitu kan. Karena pembelajaran diferensiasi ini adalah menuntut kita untuk bersama-sama kepada murid kita sehingga pembelajaran itu berpihak pada murid. Yang pertama, yang kedua, saya dapat melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan terhadap anak, di mana pembelajaran yang menyenangkan itu anak supaya dapat menerima materi apa yang saya berikan kepada anak dengan senang hati tanpa beban. Nah, itu. Lalu yang ketiga, saya dapat melihat dan menilai rancangan hasil produk anak tersebut dari hasil diskusi kelompoknya, lalu dapat melakukan presentasi dengan baik. Seperti itu Bu Aan, area pengembangan yang akan saya lakukan nanti di KPM. Ya, luar biasa dari area perkembangannya sudah komplit ini dari melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, terus kemudian pembelajaran yang menyenangkan pada peserta didiknya, terutama kita tadi yang disampaikan Bu Oti tentang penilaian dari rancangan sesuai dengan peserta didiknya dari diskusi serta presentasi yang dilakukan oleh peserta didik. Ya. Kemudian yang ketiga di sini Bu Oti, strategi apa sih yang sudah dipersiapkan? Nah, strategi ini ada banyak sekali yang strategi yang saya akan lakukan. Yang pertama, saya ingin memberikan KSE dalam pembelajaran sehingga siswa itu merasa memiliki kesadaran diri, kesadaran untuk mereka dapat belajar, kesadaran untuk mereka saling berinteraksi dengan temannya, kesadaran mereka bahwa mereka itu salah satu makhluk yang dapat bersosialisasi.
salah satunya dengan menanyakan kabar dan keadaan gitu kan. Iya. Lalu yang kedua, dapat membuat lembar diskusi atau LKPD dari peserta didik. Dari peserta didik itu saya akan membuat LKPD-nya, membuat LKPD-nya itu dari mempertimbangkan hasil atau kesiapan dari belajar siswa tersebut. Lalu yang ketiga, saya dapat melakukan post-test atau hasil akhir siswa sehingga saya dapat melihat bagaimana siswa itu dapat menangkap atau dapat memahami apa yang saya ajarkan di hari itu, dan saya juga bisa langsung melihat hasilnya. Ya, luar biasa sekali strategi yang dipersiapkan Poti dari penerapan KSE dalam pembelajarannya. Nanti dari peserta didiknya jelas peserta didik biar memiliki kesadaran terutama dalam kehadirannya ya. Kemudian di situ ada juga tadi mengungkapkan tentang adanya lembar ya diskusi atau LKPD yang disesuaikan dengan kesiapan belajar peserta didik. Kemudian di situ betul melakukan post test hasil akhirnya biar mengetahui pembelajaran yang dilakukan untuk mengukur seberapa jauh tentunya gitu. Kemudian yang keempat ini media yang digunakan dalam pembelajaran yang dilakukan di kelas itu seperti apa? Media yang akan saya gunakan nantinya itu yang pertama video, karena mesti bisa menstimulus siswa supaya siswa itu, karena ini materinya sistem pernapasan gitu, jadi video yang hasil nyatanya itu ditayangkan di video, siswa dapat membayangkan apa atau gangguan apa yang terjadi ketika siswa tersebut atau ketika masyarakat mengkonsumsi bahan-bahan yang mungkin berbahaya bagi sistem pernapasan kita. Lalu selain itu juga perangkat handphone, internet dan lain sebagainya itu untuk menunjang rancangan hasil produk yang mereka nanti akan lakukan. Contohnya ketika mereka membuat video atau membuat poster atau membuat apa lain sebagainya, mungkin dengan Canva, mungkin dengan CapCut atau dan lain sebagainya. Lalu strategi yang selanjutnya itu medianya tentang pembelajaran, yaitu saya menggunakan model pembelajaran project based learning, di mana siswa itu dapat merancang suatu project yang nantinya itu akan dikomunikasikan ke tiap-tiap kelas untuk pencegahan dari sistem pernapasan tersebut. Ya, terima kasih dari media yang sudah digunakan sudah komplit dari mulai video nyata tentang gangguan pernafasan yang diakibatkan itu apa saja, kemudian dari HP untuk persiapan ya untuk merancang pembelajarannya. Jadi kemudian ada juga di situ ada menggunakan media PBL ya project based learning di mana bisa diterapkan ya dalam pembelajaran itu tentunya akan lebih menyenangkan nantinya buat di. Kira-kira ini ada waktu kapan saya akan melakukan pembelajaran di kelasnya Bu Oti, survei atau observasi ini? Boleh Bu, minggu depan jika Buaan juga ada waktu, saya ada di jam ke 56 di kelas 11 penggerak 4 gitu. Hari apa Bu Oti? Hari Selasa itu. Hari Selasa. Ya, luar biasa ini. Nanti mohon untuk dipersiapkan juga dari minggu depan di hari Selasa ya. Kelas 11 Merdeka, kelas 11 penggerak 4. Iya. Oke, terima kasih Bu Adi. Kemudian ini yang terakhir, kira-kira sebelum diakhiri percakapan hari ini tentunya apa sih yang Ibu dapatkan setelah percakapan hari ini? Yang saya dapatkan yang pertama adanya pemahaman gitu. Pemahaman dari apa yang nanti akan saya lakukan di dalam KBM saya ini. Tentunya karena ini sudah ada pra observasi dari Bukaan, saya lebih memantapkan diri untuk melaksanakan pembelajaran yang dimana pembelajaran itu harus dilakukan secara pembelajaran diferensiasi atau berpihak pada siswa gitu. Lalu yang kedua, saya benar-benar ini terbuka ya pada diri saya sendiri bahwa pembelajaran itu harus benar-benar yang menyenangkan terhadap peserta didik. Dimana kalau peserta didiknya senang dengan pelajaran kita, maka pemahaman atau materi yang kita sampaikan ke peserta
Lalu yang ketiga, mudah-mudahan dari hasil praobservasi ini saya dapat melakukan pembelajaran dalam KPM saya itu sesuai dengan rencana yang akan saya lakukan di KPM nanti di hari Senin. Terima kasih pada Bu Oti. Setelah percakapan yang kita lakukan di sini, Bu Oti bisa memperoleh pemahaman tentang apa yang akan dilakukan dalam pembelajaran nanti, lebih memantapkan diri. Kemudian di situ melakukan pembelajaran yang menyenangkan pada peserta didiknya. Yang ketiganya di situ Bu Oti dapat melakukan pembelajaran rencana pembelajaran yang dilakukan dalam KPM nanti. Itu aja, terima kasih Bu Oti atas waktunya. Mudah-mudahan minggu depan kita sehat semua agar saya bisa masuk ke kelasnya Bu Oti. Terima kasih juga untuk waktunya hari ini. Terima kasih, saya akhiri ya Bu Oti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Aa. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas dipimpin untuk memulai kegiatan hari ini. Alangkah baiknya sebelum mengikuti pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dalam hati. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Anak-anak ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Masuk. Sehat ya? Nah, Oke, sehat. Oke anak-anak, lihat ke depan. Ada yang tahu apa yang ibu bawa ini? bungkus rokok. Coba kamu makan pendapat kamu tentang yang ibu bawa ini atau yang ibu pegang ini. Ada yang mau keluar pendapatnya? Bu, Ya sabar. rokok dapat mengakibatkan gangguan
bahaya yang ditimbulkan tidak hanya yang merokoknya, tapi yang tidak merokoknya pun tertular dengan penyakit saluran pernapasan. Nah, setelah itu apa yang mau kamu bikin? Ya, membuat brosur anti rokok. Ada lagi kelompok 1, kelompok 2. Membuat poster. Ya, Subi. Membuat video himbauan
gambarnya sudah bagus, penjelasannya pun lumayan banyak dari kelompok 4 ya. Kita Ibu nanti kasih rubrik penilaian dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sama kelompok 4. Silakan kamu nilai hasil dari posternya, hasil dari videonya, hasil dari yang kalian bikin. Jadi nanti kelompok 1 bisa menilai kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, seterusnya. Kelompok 2 pun seperti itu, bisa menilai kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 4. Rubrik penilaiannya silakan dibuat juga, nanti silakan dinilai per kelompoknya. Ya, silakan boleh dinilai kelompok lainnya. Nilainya dari 1 sampai 100 ya. Dan pakainya duluan ya. Oke, sudah selesai. Silakan boleh dikumpulkan rubrik penilaiannya Kak Ibu. Silakan boleh dikumpulkan. Kelompok 1, 3, kelompok 2 ya. Terima kasih. Dari hasil penilaian kalian, kelompok yang terbaik adalah kelompok 4. Catat tangan. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan materi dari ini ya. Tadi bahwa materinya itu kalian akan merancang sebuah poster bahaya anti rokok ya. Kalian juga dapat merancang mendesain ya bahaya yang ditimbulkan akibat rokok, baik itu pada sistem pernapasan kita, salah satunya ada kanker paru-paru. Oke, setelah itu silakan dilihat WA-nya. Ibu sudah kirim Google Form ya. Itu nanti kalian mengerjakan ada 3 soal, esai semua silakan dikerjakan. Silakan dibuka, dikerjakan esainya, dikerjakan untuk post text-nya. Itu hasil dari terkait atau itu hasil dari nilai akhir apakah memahami atau tidak. Silakan. Sudah? Ya, oke. Kalau sudah didengarkan ya. Besok silakan kamu pelajari sistem peredaran darah. Jadi materi dari ini tadi sudah gangguan pada sistem respirasi. Besok pelajarannya adalah gangguan atau sistem peredaran darah. Ya, oke. Terima kasih. Silakan ketua kelas dipimpin doa untuk menutup kegiatan hari ini supaya kegiatan hari ini dapat bermakna, dapat memberikan kita keberkahan. Amin amin ya Tuhan. Ya, silakan ketua kelas dipimpin doanya dulu. Sebelum pulang ke masing-masing, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Nanti mulai. Selesai. Ya, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amuro, CGP Angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Losari, di mana hari ini kita bertemu untuk melakukan percakapan pasca observasi. Kebetulan hari ini didampingi oleh 2 teman atau pengajar praktek dari Pak Rudianto, dan yang kedua dari rekan saya Ibu Otiana selaku guru mapel biologi dari SMA Negeri 1 Losari juga. Terima kasih atas waktunya. Di sini dalam percakapan pasca konservasi saya akan menanyakan beberapa hal. Sebelumnya saya akan menyapa kepada Bu Oti dulu.
Selamat siang, Bu Oti. Selamat siang Bu Dalam kegiatan hari ini kita bertemu lagi alhamdulillah dalam keadaan sehat di Boti. Setelah kemarin kita ada kegiatan praobservasi, kemudian observasi kelasnya Bu Oti, kemudian nanti ini kegiatan yang terakhir kita melakukan perbincangan pasca observasi. Di mana nanti di sini saya akan menanyakan beberapa hal yang terkait observasi saat kelasnya Bu Oti di kelas 11 kalau nggak salah di 11 berapa. Terima kasih. Untuk tujuan pasca observasi di sini untuk mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Oti yang sudah dilakukan dalam kelas. Dari pertanyaan ini saya akan menanyakan perasaan Ibu. Kira-kira bagaimana sih perasaan Ibu Oti setelah berjalannya proses observasi di kelas? Rasanya alhamdulillah senang Ibu, meski awalnya deg-degan karena ada ketakutan tersendiri apakah sesuai dengan apa yang sudah saya tuangkan di modul atau FFF itu, apakah semuanya terlaksana dengan baik atau tidak. Tentu setelah adanya observasi ini saya menjadi lebih senang, lebih terfokuskan juga alur dari permasalahan atau alur dari modul yang ada atau yang saya buat itu alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih. Berarti sudah perasaan dari senang ya, dari awalnya deg-degan timbullah perasaan senang karena sudah sesuai dengan apa yang direncanakan Bu Oti. Dari kegiatan tujuan pembelajaran kita mulai kembali kemarin tujuan pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Oti boleh dijelaskan kembali Tujuan pembelajaran yang kemarin karena saya mengajar kelas 11 yaitu tujuan pembelajaran yang pertama itu sedikit dapat menganalisis pertama, yang kedua merancang atau membuat, yang ketiga mengkomunikasikan hasil dari proyek yang dilakukan oleh anak-anak dalam pencegahan atau gangguan-gangguan yang ada pada luar biasa. Dari kegiatan merancang, membuat dan mengkomunikasikan proyek. Kemarin proyek dari pencegahan gangguan fungsi dari sistem pernapasan manusia. Untuk yang kedua ini kira-kira apakah proses pembelajaran yang sudah dilakukan Bu Oti itu sudah sesuai dengan rencananya? Alhamdulillah proses pembelajaran sudah sesuai dengan rencana yang ada pada modul yang saya buat. Hanya saja ada beberapa hal yang mungkin belum sepenuhnya memahami gitu. Karena di modul itu saya menuangkan ada model pembelajaran project based learning. Jadi ada beberapa anak yang mungkin belum menguasai IT, tetapi itu tidak membuat masalah bagi anak-anak tersebut karena dari kerja kelompok mereka dapat mengkomunikasikan, mereka dapat bekerja sama dalam kelompoknya untuk menyelesaikan tugas dari proyek. Luar biasa ini dari sudah sesuai, namun ada beberapa anak yang kurang dalam penerapan model PPL. Nanti harapannya bisa berkembang lagi nantinya di Boti dari pembelajaran yang dilakukan oleh Boti. Kira-kira nih tadi dari hal yang kurang memadai, kira-kira boleh ceritakan kembali area pengembangan yang sudah dilakukan oleh Boti dalam kelas. Area pengembangan yang ingin saya capai dalam kelas saya itu yang pertama saya menginginkan pembelajaran yang diferensiasi, di mana pembelajaran diferensiasi itu pembelajaran yang memang gaya belajarnya disesuaikan dengan kemampuan anaknya masing-masing. Lalu yang kedua saya ingin melaksanakan KSE, di mana setiap siswa itu dapat memberikan kesadaran baik itu buat pribadinya maupun buat sosialnya. Lalu yang ketiga
saya ingin dapat melaksanakan karena ini prosesnya PJBL gitu. Jadi anak itu dapat memaksimalkan diskusi, memaksimalkan presentasi dari proyek yang mereka bikin. Saya ingin lakukan. Biasa dari area pengembangan yang dicapai melalui pembelajaran berdifferensiasi dengan gaya belajar siswa gitu. Kemudian ada pembelajaran yang menyenangkan dengan tentunya PJBL untuk memacu siswa lebih aktif tentunya. Yang ketiganya rancang pembelajaran dengan diskusi. Dari hal itu Kuwati